Pak, izin Pak, soal instruksi Pak Bu Mega Pak. Oh, saya enggak. Ada agenda apa Pak? Bisa Pak. Mungkin persiapan Rikit di Magelang Pak. Pak sedikit Pak komentar Pak soal instruksi Bu Mega Pak. Saya ngejar waktu, terus selesai paripurna saya langsung ke Magelang. Soalnya minimal maksimal jam 3 sore. Iya, jadwalnya sana. Tetap ikut retreat Pak ini Pak? Ikut. Ada instruksi Pak? Nah, mohon maaf. Atau pembekalan di Magelang, Jawa Tengah bersama dengan kepala daerah lainnya. Ayo, Bupati, Wali Kota, Gubernur yang dari Partai Banteng. Ayo, nggak usah malu-malu ikut. Anda tunduk sama Presiden, apa tunduk sama Ketua Umum Partai? Ubur-ubur ikan lele, para kepala daerah dan ASN yang tidak nurut dengan program-program dari pusat, pecat aja le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan tanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang beberapa kepala daerah yang merupakan kader gebuk ya, yang ternyata masih waras ya. Masih waras gimana Bang? Ya masih waras lah. Iya. Kenapa saya katakan masih waras? Ya karena mereka tetap ikut retreat di Magelang ya, meskipun Ibu Ketum melarangnya ya. Ternyata masih ada ya teman-teman ya, kader kebuk yang waras. Hahaha. Ya iyalah ya kan, yang namanya juga mereka jadi kepala daerah bukan karena dipilih Ibu Ketum ya kan, melainkan dipilih rakyat. Ya harus patuh dan berbakti kepada rakyat. Kenapa? Karena kepala daerah, pejabat itu adalah pelayan rakyat ya kan. Inilah sebabnya teman-teman ya, kenapa dulu ya Bu Ketum itu selalu menganggap dirinya lah orang yang paling berjasa, yang telah menjadikan Jokowi presiden 2 periode. Padahal kan dia hanya memberi surat rekomendasi pencalonan, yang memilih Jokowi tetap rakyat, ya kan. Dan sekarang terungkap, ya kan. Dia memberikan rekomendasi ke banyak calon kepala daerah. Kemudian calon kepala daerah itu jadi kepala daerah. Dia ngerasa bahwa dialah yang menjadikan mereka kepala daerah, sehingga kepala daerah itu harus patuh, tunduk kepadanya. Padahal yang memilih kepala daerah itu kan rakyat. Aduh, nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pak, izin Pak, soal instruksi Pak Bu Mega Pak. Oh, saya enggak. Ada agenda apa Pak? Bisa Pak. Mungkin persiapan Rikit di Magelang Pak. Pak sedikit Pak komentar Pak soal instruksi Bu Mega Pak. Hahaha. Asem. Katanya Pak Soeharto.
Asem, asem. ASU, ASU. Ah, saya pikir tadi ini beneran loh ya. Saya perhatikan. Loh ini memang emang si ayam sayur ya. Ini si belimbing sayur ya. Ini si asam sulfat ya. Lah kok berani-beraninya melawan instruksi Ibu Ketum yang melarang retreat di Magelang ya kan. Ternyata ini Bupati Tapteng KW. Ah, iya. Jadi Masinton KW tetap menuju Jogja ya. Saya bukan petugas partai kan. Yang pilih saya rakyat. Iyalah, bukan petugas partai yang pilih saya rakyat. Bukan urusan Megawatton. Saya bukan orang partai terbesar di Indonesia. Saya pengen dengar apa jawab Masinton Pasaribu katanya ya. Terserah lah ya, ada aja netizen plus 62 ini. Tadi saya sempat kaget, saya pikir ini benar-benar si asam sulfat ya. Ternyata asam sulfat KW. Lanjut. Ngejar waktu, Terus? selesai paripurna saya langsung ke Magelang. Soalnya minimal maksimal jam 3 sore. Iya, jadwalnya sampai. Tetap ikut retreat Pak ini Pak? Ikut. Ada instruksi Pak? Nah, mohon maaf. Tolong tandai wajahnya orang ini teman-teman ya. Ini adalah kepala daerah ya, Bupati Grobogan ya. Grobogan itu kalau nggak salah Jawa Tengah, seingat saya. Kalau misalnya saya keliru ya silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi. Kenapa saya meminta ini orang agar ditandai wajahnya, agar tahun 2029 nanti dipilih lagi oleh masyarakat Grobogan ya. Kenapa Bang? Oh ini wajah-wajah pemimpin-pemimpin yang waras ya. Pemimpin yang mengabdi dan berbakti kepada rakyat karena dia sadar dia adalah pelayan rakyat, dia dipilih dia naik sebagai kepala daerah karena dipilih oleh rakyat. Bukan Ibu Ketum, bukan partai walaupun rekomendasinya melalui partai ya. Orang macam kayak gini nih harus dicontoh nih ya. Jangan sampai ini nanti orang nggak kepilih lagi, ya kan? Iya, ini orang yang berani ngelawan Ibu Ketum, keren. Lanjut. Atau pembekalan di Magelang, Jawa Tengah bersama dengan kepala daerah lainnya. Ayo, Bupati, Wali Kota, Gubernur yang dari Partai Banteng. Ayo, nggak usah malu-malu ikut. Anda tunduk sama presiden apa tunduk sama ketua umum partai? Harus membedakan ya, harus bisa membedakan. Kui menugaskan siapa? Partai ya urusannya partai, orang urusannya negara. Nah, aku dukung Bupati Brebes yang berani mengabaikan perintah ketua umum partainya. Salut. Resikonya apa? Meh ditokke partai metu wae sisan ora apa-apa. Aja wedi. Nyatanya juga keluar dari Banteng banyak yang baik-baik saja tuh. Partai lain siap menerima. Nggak usah takut. Oke? Selamat Ciamik. Ya, ini juga ya. Tolong diingat-ingat wajahnya ya, bukan netizen barusan teman-teman ya, yang bagian depan itu ya. Kepala daerah perempuan yang ya wajahnya agak klimis gitu. Hahaha. Walateng kebo ya kan. Walabu kebo. Abaikan instruksi. Bupati Brebes tetap ikuti retreat di Akmil Magelang. Top ya. Top Marco top ya. 2 jempol ya. Bahkan 4 jempol untuk Bupati mana tadi? Brebes ya. Iyalah dipilih rakyat, ngapain patuh sama instruksi Ibu Ketum. Emang Ibu Ketum itu apa ya kan? Oh dia rakyat juga Bang. Iya rakyat mana ya kan? Kan dia di Jakarta ya toh. Iyalah, lagian emang rakyat biasa aja. Ya enggak kan? Mantap pokoknya ya. Lanjut. Meski ada larangan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Bupati Brebes
mantap Bupati Brebes. Walaupun dilarang sama nenek Megawati, dia demi berjuang untuk masyarakat, dia berangkat. Kenapa? Tanggung jawab dia sebagai bupati. Ya kan? Itulah yang perlu dicontoh bupati dari Brebes sama wakilnya. Itu dari PDI pada. Walaupun dilarang sama nenek siapa itu? Nenek Megawati, ya dia tetap berangkat. Karena undangan ini resmi dari presiden. Dan dia patuh sama masyarakat karena dia yang milih masyarakat. Sehingga jadi bupati. Soal partai, sekarang dia udah di masyarakat. Ya harus ikut berserta masyarakat, memperjuangkan masyarakat. Ya kan? Tuh. Ya, jadi buat Pak Prabowo yang satu itu jangan dipecat. Ya kan, karena dia datang ke Magelang ya. Itu jangan dipecat. Kalau yang lainnya pecat karena dia menentang Bapak Presiden. Itu yang dari Brebes jangan ya. Jangan dipecat Pak Prabowo. Tapi yang lainnya pecat. Diadakan pemilihan lagi aja. Yang patuh baru kita lantik. Oke. Nah ya, netizen barusan sependapat dengan saya terkait Bupati Brebes ya. Sebetulnya bukan hanya Bupati Brebes saja Pak ya. Jadi ada bupati-bupati lain. Tadi juga ada Bupati Grobogan ya. Yang walaupun merupakan bagian dari kader Kebo gitu ya. Yang saat ini terpilih sebagai kepala daerah. Tetap datang ya ke retreat Magelang sesuai instruksi presiden. Iyalah, yang dipatuhi itu instruksi presiden, bukan instruksi Ibu Ketum. Mana ada ya kan kalian jadi kepala daerah karena dipilih oleh Ibu Ketum. Ibu Ketum cuma memberikan surat rekomendasi. Kalau nggak diberi surat rekomendasi oleh Ibu Ketum, cari partai lain yang mau beri rekomendasi ya. Emang partainya cuma dia aja. Bentar lagi udah nungsep itu ya. Lanjut. Beneran nggak sih teman-teman? Prabowo menyampaikan ini ya. Menurut saya kalau Prabowo sampai menyampaikan ini sangat luar biasa sekali presiden satu ini ya. Jadi tidak menggubris gertakan. Ya memang sudah sepatutnya seperti itu ya seorang presiden, apalagi dia berlatar belakang militer. Kalau digertak sama nenek-nenek macam kayak gitu, udah kayak ayam sayur, udah Pak, berhenti aja jadi presiden ya kan. Saya orang yang pertama meminta Anda mengundurkan diri jadi presiden. Untungnya nggak kayak gitu ya kan. Iya, inilah presiden kita saat ini ya kan. Nah, Prabowo tegaskan, kepala daerah yang ragu-ragu ikut retreat boleh mundur. Baik Gilang Nurdianto. Tapi beneran gak sih ini judul berita? Jangan-jangan ini cuma iseng-iseng netizen. Ya itulah pokoknya ya. Lanjut. Ubur-ubur ikan lele. Para kepala daerah dan ASN yang tidak nurut dengan program-program dari pusat, pecat aja le. Sepakat ya, pecat aja. Cuma maksudnya dipecat gimana caranya? Dia kan bukan pejabat publik ya. Dia pejabat politik ya. Jabatan politik kan begitu ya. Jadi dia itu dipilih oleh rakyat gitu loh.
Dan yang bisa menghentikan dia itu ya rakyat juga gitu kan. Atau mungkin tersandra kasus misalnya menjadi koruptor misalnya, menjadi tersangka dan lain sebagainya, itu bisa diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri kan, seperti itu ya toh. Iya. Ya saya sepakat ya, kepala daerah yang sampai detik ini masih justru sendiko dawuh, hormat, patuh kepada instruksi Ibu Ketum daripada mematuhi instruksi Presiden, itu ya harus ditandai. Dan kalau memang ada regulasi yang bisa membatalkan pelantikannya atau entah bagaimana caranya, ya menurut saya itu perlu dilakukan. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas itu kepala daerah tidak mengabdi kepada rakyat, tapi mengabdi kepada Ibu Ketum. Macam mana pula lele. Lanjut. Karena saya maju sebagai non-partai, dari non-partai, saya tidak sengaja, karena saya bukan kader. Saya bukan kader dari PDIP, tapi maju sebagai menggunakan perahu PDIP. Nah, keren ya. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan tetap retreat ke Magelang, mengaku bukan kader Kebo. Iya, mungkin dulu ini orang pernah jadi kader Kebo mungkin ya. Jadi mungkin setelah itu dia mengundurkan diri atau keluar, setelah itu maju melalui jalur independen. Keren kali, jalur independen menang pula, ya kan? Iyalah, jadi jangan khawatir ya. Kepada kepala daerah yang berani melawan Ibu Ketum, jangan khawatir, bisa melalui jalur independen. Udah banyak contohnya ya, jalur independen juga bisa membawa kemenangan kok. Iya, lanjut. Kader partai terbesar di Indonesia, Bupati Kapuas ya, Wijayanto, ikut retreat ke Akmil Magelang, langgar instruksi Megawadon. Hahaha, keren. Coba ya di kilas balik dulu. Tadi ada Bupati Grobogan, Bupati Brebes, mana lagi tadi? Ya, Bupati Kalimantan Utara, Kalimantan Kapuas ya. Bupati Kapuas ya, itulah pokoknya ya. Dan saya juga dengar Bupati Magelang ya, saya dengar nih Bupati Magelang juga hadir ya. Iyalah, retreat diselenggarakan di Magelang, Bupati Magelang gak hadir, kebangetan bro. Walaupun kader Kebo, ya silakan pilih aja ya kan, mau manut dengan instruksi Presiden ataukah instruksi Ibu Ketum. Iyalah, lanjut. Ternyata dari kasus Moncong Kura-Kura kita jadi tahu kalau kepala daerah yang baru dilantik itu bukan pelayan rakyat tapi petugas partai. Betul. Terutama mereka yang berlatar belakang kader partai Kebo. Iyalah, kenapa sih hal-hal kecil kayak gini aja mesti bohong? Hahaha. Ada aja netizen plus 62 ini ya. Kreatif pokoknya anak-anak ternak Mulyono ini. Lanjut. Teman-teman, apa opini Anda atau apa sikap Anda terkait dengan instruksi Ketua Umum PDIP Ibu Mega Soekarno Putri kepada seluruh kader PDIP yang terpilih menjadi wali kota, bupati, dan gubernur di seluruh Indonesia untuk memboikot atau untuk tidak ikut menghadiri acara pembekalan yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo kepada seluruh wali kota, bupati, gubernur terpilih. Apa opini Anda? Kalau saya sebagai orang politik melihat apa yang dilakukan oleh Ketua Umum PDIP itu adalah sebuah langkah politik yang cerdas. Karena secara hukum pendekatan kasus Hasto, PDIP tidak dalam posisi sebuah institusi yang dalam tanda petik mempengaruhi instrumen kekuasaan. Mereka berada di luar wilayah kekuasaan. Maka
upaya yang mereka lakukan untuk melakukan pemboikotan politik terhadap acara yang digelar oleh Presiden Prabowo ini adalah sebuah langkah yang mungkin saja tidak diduga atau di luar dugaan KPK, di luar dugaan Jokowi, dan juga mungkin di luar dugaan Bapak Presiden Prabowo. Namun ada sebuah pertanyaan yang menggelitik buat saya. Komentar dari seorang mantan presiden yaitu Jokowi. Katanya seluruh kepala daerah terpilih harus hadir pada acara pembekalan itu demi kepentingan rakyat. Pertanyaannya, emang Jokowi itu dalam kapasitas apa? Artinya bisa kita lihat bahwa langkah politik yang diambil oleh PDIP, Ketua Umum PDIP, di luar dugaan Jokowi. Ini terkonfirmasi, saudara. Terkonfirmasi. Dia tidak menduga langkah cerdas yang dilakukan oleh PDIP. Ini akan membuka sekali lagi ruang untuk menjadi pintu masuk. Eskalasi politik di tanah air akan naik. Kita lihat saja nanti. Menjadi pintu masuk dari kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini selalu bersuara kritis kepada Jokowi. Dan saat ini Pak Prabowo juga terbawa arus dalam tanda petik kebencian itu. Maka upaya yang bisa dilakukan oleh seorang Presiden Prabowo tidak ada jalan lain kecuali melakukan perundingan dan membicarakan kembali. Karena ada beberapa pesan yang telah disampaikan oleh kader-kader PDIP. Mengapa cuman Hasto? Kan masih ada menteri-menteri yang terlibat di dalam kasus korupsi yang begitu banyak. Kok dibiarkan saja bahkan menjadi orang yang berada lingkaran kekuasaan? Lagi-lagi Pak Prabowo saat ini diuji keberaniannya, diuji komitmennya untuk menegakkan aturan di negeri ini. Sering Pak Prabowo mengatakan bahwa negara ini bisa stabil jika ada keadilan. Ini saatnya Pak Prabowo membuktikan satu demi satu apa yang diucapkan. Saya dalam posisi bukan orang yang mendukung Hasto atau orang menjadi Hasto atau orang PDIP, sama sekali tidak. Saya hanya ingin mengatakan bahwa langkah politik Ketua Umum PDIP adalah sebuah langkah politik yang cerdas. Kita tunggu setelah ini apalagi dan apalagi dan apalagi. Kalau KPK tidak bersikap adil dan segera memproses mereka-mereka yang telah dilaporkan terlibat dalam kasus korupsi, ini tentunya akan menempatkan KPK bukan lagi lembaga yang bisa dipercaya. Ingat bahwa institusi negara adalah lembaga yang wajib hukumnya membangun kredibilitasnya. Tidak semata-mata kita mengejar pertumbuhan ekonomi, tidak semata-mata kita mengejar investor, tetapi kepercayaan publik terhadap institusi negara ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian dari seluruh penyelenggara negara, termasuk rezim hari ini. Salam akal sehat. Iya, cukup panjang teman-teman ya. Saya mendengarkan juga sambil ngantuk-ngantuk, tetapi karena yang menyampaikan ini sepertinya, ya kan, ya pengamat politik lah, kurang lebihnya seperti itu, atau minimal pengamat politik jadi-jadian gitu ya. Hah? Ya, jadi yang disampaikan itu ya daging semua lah ya. Dan kalau saya simpulkan ya dari 5 menit dia berbicara tadi, saya simpulkan dalam sebuah pertanyaan seperti halnya yang ditulis oleh yang bersangkutan di bagian videonya ya. Instruksi ketum partai terbesar di Indonesia,
Langkah politik cerdas tanda tanya, kan seperti itu. Ya saya jawablah cerdas dari Hong Kong. Hahaha. Hah? Cerdas dari Hong Kong. Dari mana kelihatan cerdasnya, ya kan? Saya yakin ya ketika ditanyakan kepada 100 rakyat, 100 masyarakat, 100 netizen, ya pasti jawabannya juga enggak, ini bukan langkah yang cerdas. Ditanyakan kepada 100 pengamat, ya, 100 akademisi, ya, pengamat politik, pengamat survei, pengamat kebijakan, ya, pengamat sosial dan lain sebagainya. Pasti ini juga bukan dianggap sebagai langkah yang cerdas. Ya, langkah Ibu Ketum ini dianggap cerdas itu hanya oleh golongan orang-orang yang sengklek, ya kan, macam Roti Gulung, ya kan, kemudian itu si Kirun, ya kan, kemudian si Mbah Sengkuni, dan saudara-saudaranya, ya, si Moncong Kura-Kura. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Ketum ini bentuk langkah yang cerdas, perlawanan lah, ya kan. Hah? Perlawanan gitu. Ya, kalau menurut saya ini adalah sebuah blunder ya. Kok bisa seorang Ibu Ketum menunjukkan kebodohan yang paling bodoh, padahal dia sering sekali membodoh-bodohkan orang, ya kan? Memacai dirinya orang paling berpengalaman, paling cantik ya, anak sang proklamator dan lain sebagainya. Tetapi menurut saya langkah yang dia ambil saat ini menyikapi penahanan si Moncong Kura-Kura sebagai tahanan KPK dengan melarang kepala daerah ikut retreat ke Magelang, menurut saya itu adalah sebuah pilihan yang sangat bodoh, lebih-lebih DUNGU. Oke teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Masinton jadi-jadian ya, yang bikin ngakak gitu ya. Saya pikir tadi itu Masinton beneran ya, ketika di bandara dikerubutin jurnalis untuk diwawancarai ya. Gak taunya wajahnya saja yang mirip Masinton. Ternyata dia bukan kader Kebo ya, dan dia merupakan penumpang biasa. Koclak netizen plus 62 ini teman-teman ya. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang beberapa kepala daerah yang merupakan kader Kebo yang ternyata masih waras ya. Kenapa saya katakan masih waras? Ya karena mereka tetap ikut retreat di Magelang meskipun Ibu Ketum melarangnya ya. Ternyata masih ada ya kader Kebo yang waras. Alhamdulillah ya kan. Ya iyalah, yang namanya juga mereka jadi kepala daerah ya kan, bukan karena dipilih Ibu Ketum, melainkan dipilih rakyat ya kan. Ya jadi harus patuh dan berbakti kepada rakyat gitu loh, bukan kepada instruksi Ibu Ketum. Emangnya retreat ke Magelang itu liburan kan? Enggak, itu adalah pembekalan sebelum kepala daerah itu menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah, ya kan. Kalau misalnya tidak ikut, ini kan yang dikorbankan adalah kepentingan rakyat, ya toh? Iya. Nah, bagaimana menurut kalian ya? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung ya kan, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.